Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita di Misteri Kejawen. Pada kesempatan malam hari ini, saya ditemani dengan rekan saya yaitu Mbak Ling. Hai teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, pada malam hari ini Alhamdulillah kita berdua mau menemui salah satu narasumber kita, Eko ya. Yang gini Mas, ceritanya itu beliau itu waktu berkemah itu katanya ditemui sosok goib yang ternyata nenek-nenek, tapi nggak tahu lah seperti apa ceritanya. Kalau nggak salah di Cubandono atau gimana? Oh gitu. Pernah nggak di Cubandono? Belum pernah saya sendiri. Nah jadi pada malam ini sangat spesial banget karena narasumber kita itu perempuan, nggak seperti biasa Mas Ren ya. Betul sekali Mbak Ling. Oke, langsung kita temui dan teman-teman jangan lupa ya tekan like, komen, subscribe dan tekan tombol loncengnya agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Mari teman-teman kita langsung ke Bu Eko. Oke. Jam berapa Mas Ren ini? Ini kita posisi sekitar jam 10:30 Mbak. Jadi bayangin ya kalau seandainya kita itu ke satu lokasi seperti Bu Eko itu, terus tiba-tiba ditemui dengan sosok gaib yang kita tuh nggak tahu gitu. Sebentar Mbak Ling, kita lihat terlebih dahulu di lokasi yang mungkin sebelahnya nanti narasumber kita yaitu Bu Eko. Nah ini begitu istimewa keadaannya, maksudnya batu-batu besar ini mungkin banyak sosok gaib yang tinggal di sini juga gitu. Menakutkan yuk, nggak usah berhenti, takut takut aja. Ini juga kita lihat di sekitar juga kan akar-akar ini juga besar-besar sekali ya Mbak Ling ya. Nah baiklah teman-teman, ini kita sudah ketemu dengan Bu Eko. Assalamualaikum Bunda, di mana ini? Assalamualaikum, gimana kabarnya? Assalamualaikum Bu. Oke, kita duduk di mana? Ya bisa di sini. Oke, nih. Sebentar. Alhamdulillah teman-teman, pada malam hari ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu tentang Bu Eko yang akan menceritakan pengalamannya di Cubandono di Malang, Mas Ren. Ya benar sekali. Kayaknya kita perlu ke Malang juga kayaknya ya. Kayaknya seperti itu. Udah pernah belum? Oh ya, pernah ke Malang, cuman untuk di Cubandono sendiri kan belum pernah. Oke. Next mungkin kita ke sana ya, boleh. Nah ternyata di sana ada pengalaman yang mungkin luar biasa bagi beliau yang akan menceritakan ke kita gitu Mas Benda ya. Penuh misteri pastinya. Tetapi sebelum masuk ke cerita Eko sendiri, alangkah lebih baiknya teman-teman di sini support kita dengan cara tekan like, komen dan subscribe, tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian saat kita membuat video. Bisa langsung ke narasumber kita mungkin. Baiklah, langsung aja. Assalamualaikum Bu Eko. Waalaikumsalam. Monggo langsung ceritakan kisahnya kemarin itu seperti apa? Gimana pun ceritanya, monggo. Ya. Ceritanya itu sekitar tahun 2005. Tahun 2005 ya? Iya. Terus untuk itu? Kami dari sekolah itu mengadakan kegiatan perkemahan. Ini kok dari seorang guru atau gimana kok? Saya insya Allah seorang pembina pramuka saat itu. Oh gitu, pembina pramuka gitu ya? Iya. Nah setelah dimusyawarahkan acara deal ke sana, akhirnya kami memutuskan untuk naik trek bersama teman-teman dan anak didik gitu. Itu sekitar berapa orang kalau boleh tahu pada saat itu kesana? Pada saat itu sekitar ada yang laki-laki itu ada berapa ya, 30-an 30, yang perempuannya ada sekitar 40, ada 70 semuanya kalau nggak salah saat itu. Apa rombongan gitu ya? Iya, rombongan. Dalam perjalanan itu kalau boleh tahu sebelum masuk ke Cubandono itu perbekalannya apa saja Bun yang disiapkan? Ya,
terutama itu kebutuhan pribadi seperti obat-obatan, pakaian itu, sama makanan. Treknya itu apakah sulit gitu untuk melewati sana? Iya, soalnya tempatnya nanjak di situ. Nanjak. Soalnya kan saya belum pernah nih ke sana kan. Nah, begitu maka dari itu kan perlu tahu juga seandainya kita nanti ya mau ke sana kan ya perlu perbekalan itu. Iya. Gitu, okay. Iya. Terus pakaian tebal itu juga, soalnya kalau malam di sana itu dingin. Oh, dingin. Iya, itu dingin sekali. Anginnya juga besar. Tuh. Setelah nyampe sana, kami semua mendirikan tenda, ya bergotong royong bersama-sama. Itu, alhamdulillah ya, karena kami semua itu sudah pernah belajar di sekolahan, akhirnya ya agak cepat mendirikannya, ya lancar gitu. Nah, setelah tenda berdiri, kami bersama-sama masukkan barang-barang pribadi kami yang kami persiapkan dari rumah itu. Setelah itu apel bersama, terus istirahat. Nah, setelah istirahat baru ada kegiatan. Kegiatannya itu kalau nggak salah 5 hari di sana. Apa aja Bu? Itu kegiatannya kalau kita tahu? Kegiatannya itu ada ya permainan. Gitu. Permainan game dari gitu ya? Iya, seperti apa ya permainannya? Terus itu, terus outbound gitu ya, kayak outbound. Iya, seperti outbound itu. Gitu. Terus, alhamdulillah semuanya juga berjalan dengan lancar itu. Sampai 4 hari. Terus setelah itu kegiatan penutupan ya alhamdulillah juga lancar. Nah, waktu penutupan itu kami refreshing ke sana. Di sana itu di Subadron itu kan ada air terjunnya di situ. Ya seperti apa ya? Pokoknya bagus sekali lah Subadron karena sebelumnya gitu ya? Sebelum ke sana kan disurvei dulu. Oh gitu. Iya, jadi anak didik dibilangin di sana bagus, akhirnya anak didiknya. Termasuk itu Coban Rondo itu juga banyak pengunjungnya ya? Iya, banyak. Pengunjungnya banyak sekali. Cuma saat itu jalannya masih nggak bagus kayak perjalanan ini. Pada zaman dulu itu membutuhkan waktu berapa jam? Kalau nggak salah itu sekitar 2 jam lebih untuk naiknya sendiri. Untuk 2 jam. Iya, 2 jam. Itu dari Jombang ya, 2 jam itu sampai lokasi. Sampai lokasi. Iya. Oke, terus boleh dilanjut? Ya. Setelah penutupan kami semua ke Subadron itu juga nggak ada kendaraan, jadi jalan. Jalannya juga terjal dan naik kemudian turun. Ya setelah nyampe di air terjun itu ya semuanya pada senang, ada yang mandi, ada yang cuma bermain, ada cuma yang kalau zaman dulu kan belum ada HP ya, jadi ada tukang foto itu, kita bisa foto di situ langsung jadi itu. Bayar itu ge? Ya situ. Tapi saya nggak ikut terjun ke air, maksudnya saya nggak ikut renang, nggak ikut mandi, itu saya istirahat di tempat seperti gubuk itu, ya. Seperti gubuk cuma terbuka. Itu apa bahasanya? Itu? Gazebo. Itu gazebo. Iya. Itu. Nah, saya istirahat di sini dengan nyantai kan bisa melihat semua sekeliling ya, itu. Juga. Nah, tiba-tiba itu saya melihat seorang nenek yang menghampiri saya. Nah, dalam hati saya, sudah setua gitu kok masih kuat untuk jalan yang naik dan turun terus sama bawa kayu bakar itu. Saya ngobrol banyak sekali, saya juga ada masukan yang baik dari nenek itu ya, termasuk nasihat. Misalnya kalau ke tempat-tempat yang baru harus mengucapkan salam. Kalau
ke tempat-tempat yang sekiranya itu sakral, itu juga harus berpikiran yang positif gitu. Jadi banyak nasihat yang diberikan ya. Iya, dari nenek itu saya merasa nyaman dan banyak nasihat yang diberikan ke saya. Apa aja Bun? Selain itu, mungkin ada yang lain nasihat yang diberikan? Nasihatnya ya, selain itu termasuk dari makanan itu saya harus benar-benar bisa menjaga makanan. Jadi intinya itu kalau makan itu harus apa, kalau misalnya nasi itu harus dingin, jadi banyak sayurnya gitu. Terus ya salah satunya seperti itu. Nah, setelah ngobrol lama sekali dengan nenek itu, akhirnya nenek itu pamit dengan saya. Ya saya tanpa curiga, tanpa berpikiran yang negatif, saya persilakan saja nenek itu untuk pulang. Oh gitu. Iya. Terus jenengan berarti posisinya di situ teman-teman lagi renang gitu ya? Iya, ya mandi ya renang di situ. Terus selanjutnya? Nah, setelah semuanya selesai, nah tanpa sepengetahuan saya, waktu saya bersama nenek di tempat situ, itu ternyata ada seorang teman saya yang memperhatikan saya. Gitu. Itu kira-kira temannya jenengan ngobrol dengan nenek itu tuh yang tahu hanya jenengan saja atau semuanya tahu kalau tuh orang gitu? Kira-kira? Saya saja, kan waktu itu saya sendirian di situ. Oh, berarti nggak ada yang melihat gitu nggak? Nggak ada. Kecuali teman yang perhatikan satu itu. Ya. Nah, teman saya yang memperhatikan saya itu kemudian tanya sama saya. Saya ditanya, Mbak Eko ngobrol dengan siapa? Saya dengan jujur jawab, ya saya dengan seorang nenek yang tua itu tadi. Itu teman yang lainnya tahu nggak, Bun? Ya, saya kurang paham ya. Nenek teman saya itu yang lainnya tahu apa enggak, saya kurang paham. Cuma waktu teman saya bilang setelah ngobrol dan bilang sama saya itu kalau itu bukan manusia biasa, katanya manusia gaib gitu, saya terkejut sekali. Itu kalau boleh tahu Bunda, usia nenek tersebut itu sekitar berapa tahun? Kalau 100 tahun lebih itu. Ya, sekitar 100 tahun, sangat tua sekali. Sangat tua sekali ya. Iya. Untuk pakaiannya sendiri beliau memakai seperti piyama seperti apa kalau boleh tahu? Pakaiannya kebaya dan pakai jari waktu itu. Oh. Ya seperti orang Jawa gitu. Iya, benar. Mau dilanjut? Nah, setelah teman saya menceritakan kalau itu sosok manusia yang gaib, saya tanya, lah kira-kira siapa gitu. Kemudian teman saya tuh bilang itu dari Juban Rondo itu, ada penunggunya Juban Rondo itu. Cantik ya Bun ya? Iya. Nah, setelah teman saya bilang seperti itu, mungkin teman saya bilang ke yang lainnya, akhirnya semuanya tahu kalau saya sedang pernah ditemui seorang nenek-nenek yang sebenarnya itu adalah seorang namanya Sri Katon. Mohon maaf Bun, ini mau tanya ini. Iya. Apa kok tiba-tiba teman jenengan itu tahu kalau Nah, teman saya itu kebetulan punya kelebihan. Oh, saat itu, iya dia punya kayak indigo. Iya, iya. Oh iya. Dia monggo dilanjut lagi. Ya. Karena acaranya waktu itu penutupan, akhirnya kami pulang karena sudah selesai ya. Nah, saat perjalanan pulang dari Malang itu, dari Juban Rondo itu, saya langsung karena ada kegiatan lain, yaitu saya langsung ke daerah Megaloh Jombang.
Berarti langsung perjalanan pulang? Waktu perjalanan pulang itu saya langsung menuju ke sana. Nah, selesai acara di sana saya selesaikan dengan baik dan lancar. Kemudian di sana, di pasar sana itu saya ketemu seorang nenek di situ. Saya juga nggak kenal siapa itu nenek di situ. Lagi ya, Bun? Iya. Itu neneknya itu yang sama nggak kayak tadi itu? Di Jombang itu di Megah loh ya. Saya tahu itu laki apa perempuan? Seorang perempuan, nenek. Itu sama nggak sama yang di Jepan Rondo? Enggak sama. Enggak sama. Iya. Nah, saya di situ dibelikan ya apa yang saya butuhkan, itu kebutuhan rumah itu dibelikan nenek itu, ya saya terima saja. Karena saya merasa nenek itu sangat baik gitu. Nah, setelah semua selesai, saya juga mengucapkan terima kasih. Akhirnya saya melanjutkan perjalanan pulang. Itu sudah sore itu waktunya itu. Jam berapa Bun itu? Ya sekitar menjelang maghrib lah waktu selesai itu. Nah, di tengah perjalanan saya dihadang seorang laki-laki, kakek itu. Saya juga nggak kenal, itu di tengah perjalanan pulang dari Megaluh itu. Iya, dihadang itu maksudnya diberhentikan. Enggak, saya pulang sendiri waktu sore itu. Oh gitu, terus diberhentikan. Ya karena saya juga nggak kenal seorang laki-laki itu. Satu orang. Ya sudah tua laki-laki itu. Saya berhenti. Ya agak lama di situ, di tengah jalan itu, jalannya soalnya kan apa ya, kanan kiri itu masih sawah dan masih ada batu-batuan gitu loh. Cuma saya kok merasa aneh gitu sama laki-laki itu. Anehnya gimana Bun? Ya aneh seperti apa ya? Itu dia ada jenengan mau diapain sama dia? Ditanyain rumah atau diapa atau gimana? Enggak, dia tuh baik. Dan saya dinasihati baik dan di pesan sesuatu, cuma saya apa ya, pesannya waktu itu. Berarti dia langsung diajak ngobrol gitu maksudnya? Iya, saya berhenti, diajak ngobrol sama kakek itu. Ini nggak tanya ya, ini sebenarnya siapa, gini-gini gitu, nggak tanya? Enggak, waktu itu nggak tanya. Saya cuma merasa nggak ketakutan gitu saja. Saya merasa biasa saja, seperti seorang kakek saya sendiri gitu loh. Nah, cuma saya dinasihati dan dipesan sesuatu, ya alhamdulillah pesannya baik waktu itu. Pesannya apa ini Bun? Ya apa ya, maaf, saya nggak bisa mengatakan pesannya ya, lupa saya. Oh gitu. Iya. Enggak. Tapi pesan-pesan yang baik, yang itu baik, ya? yang positif ya. Oh enggak. Terus? Nah, setelah itu kemudian saya melanjutkan perjalanan lagi. Terus tiba-tiba di perjalanan itu, dari batu kan kanan kiri itu banyak batu ya. Itu ada sosok ular besar sekali. Itu setelah ketemu seorang kakek itu tadi. Iya. Terus sangat besar sekali. Karena itu saya merasa ketakutan sekali. Ya. Sebesar apa Pun itu? Sangat besar sekali, seperti apa ya? Kayak sebesar pohon kelapa lah. Oh, besar berarti ya? Sangat besar ya. Saya sangat takut. Nah, terus? Ya beberapa menit kemudian ular itu ternyata tanpa saya sadari berubah jadi seorang kakek itu tadi. Kakek yang tadi menghadang kakek yang menghadang saya, yang menemui saya di tengah sawah itu tadi. Itu berarti ularnya langsung berubah jadi orang gitu maksudnya? Iya. Dan itu orang yang tadinya temu itu gitu ya? Iya. Di beda tempat seperti itu? Iya. Enggak.
Kemudian saya melanjutkan perjalanan lagi sampai rumah. Dan saya ya merasa takut ya, Wong. Soalnya tadi itu dikasih sama nenek yang di pasar itu, dikasih kebutuhan yang banyak sekali itu. Mau saya apain, mau saya makan apa enggak. Yang ngasih gitu. siapa, Bun? Yang waktu di pasar itu tadi, seorang nenek tadi. Cuma setelah sampai di rumah saya kan merasa ketakutan, karena kejadiannya kan ya ada seorang nenek yang tua, ada seorang kakek, terus kemudian ada seekor ular yang besar sekali, kemudian berubah menjadi seorang kakek yang menemui saya itu. Wujud tadi. Terus saya juga membawa apa yang mereka berikan waktu di pasar itu. Itu diberikan apa, sembako gitu? Iya, banyak sekali itu sembako yang saya terima itu. Terus setelah itu karena saya merasa takut, mau saya apakan barang-barang yang diberikan itu, kemudian saya tanya orang tua saya. Tanya sebenarnya. Itu dibelanjakan apa saja ataupun banyak ya? Maksudnya? Yang tadi dibelanjakan di pasar itu? Ya ada beras, ada minyak, ada gula, ada teh, banyak sekali waktu itu. Lumayan ya. Akhirnya jangan menceritakan kejadian ini ke orang tua saya ya. Respon orang tua bagaimana, Bun? Ya alhamdulillah orang tua saya itu responnya baik. Baiknya gini, saya katakanlah ada sosok gaib yang baik sama saya dan mau ikut sama saya, cuma saya belum siap waktu itu, belum berani. Itu orang itu sosok gaibnya itu ikut jenengan gitu maksudnya? Iya, maksudnya mau ikut saya. Terus, cuma saya jawab belum berani. Waktu itu. Itu bukannya sosok kakek tadi, bukan ya? Cuma orang tua saya nggak menjelaskan siapa-siapa, cuma bilang sosok gaib yang mau ikut gitu. Ya saya ya merasa ketakutan, kenapa seperti itu gitu. Terus ya akhirnya dengan cerita itu dan nasihat dari orang tua seperti itu, saya ya berani menggunakan apa yang diberikan nenek itu, karena yang mau ikut sama saya itu kan yang laki-laki itu, sedangkan saya mendapatkan sesuatu itu kan dari seorang nenek itu. Iya. Gitu nggih. Jadi kalau menurut saya sangat luar biasa ya Bun ya pengalamannya, apalagi ditemui dengan sosok gaib terus dibelanjakan juga, dan itu barangnya real ada ya? Iya, ada. Terus kalau diuangkan senilai berapa Bun itu? Berapa ya, berasnya saja itu sekitar 5 kilo waktu itu. Itu berupa seperti beras ya, beras bisa dimakan juga beras, ya? Iya, terus minyaknya saja besar sekitar berapa liter itu? Kalau 2 liter ya lebih waktu itu, besar. Berarti 1 juta lebih loh Bun itu ya? Iya, lebih kalau 1 juta, karena banyak sekali. Oke, baiklah Bunda. Jadi ini pengalaman yang sangat luar biasa ya kalau menurut saya, apalagi jenengan sebenarnya itu ditemui beberapa sosok yang goib kan, seperti itu. Nah itu dari sekian cerita Bunda yang diceritakan dari awal sampai akhir ini, itu menurut Bunda yang paling mengesankan itu cerita yang mana Bun? Ketemu yang sosok siapa? Yang paling mengesankan itu waktu di Cuban Rondo itu, karena saya merasa itu seorang nenek-nenek yang diajak ngomongku nyambung dan banyak nasihatnya itu. Ternyata itu Masya Allah ya, tanpa disadarin ya sudah ketemu Rondo loh nggih, yang bernama Sri Katon. Seperti itu nggih. Nggih, Masya Allah. Nah, baiklah Bunda, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada sahabat MK yang ada di rumah, mungkin apa gitu, ada pesan-kesannya untuk kita sebagai yang tidak bisa melihat makhluk gaib gitu. Ya, pesan saya ya kalau ke tempat sesuatu yang
sekiranya sakral dan ke tempat baru kita mengucapkan salam dan berpikiran positif saja gitu. Ya. Siap. Alhamdulillah teman-teman, jadi sangat luar biasa nih pengalaman dari Bunda Eko ini, karena mungkin yang paling berkesan ketemu dan kita juga belum tentu bisa ketemu dengan tanpa disadarinya ternyata beliau sosok pengalaman sangat luar biasa sekali. Gitu. Nah, untuk teman-teman di sini perlu diketahui, jadi dimanapun Anda berada, maksudnya kalau Anda itu berpergian di tempat-tempat yang asing, nah itu harus perlu diketahui itu apa, jaga diri ya. Jaga diri. Terus jangan ucapan yang itu juga gitu ya. Karena itu penting sekali ya teman-teman. Kita harus menghormati makhluk-makhluk yang ada di sana di sekitar yang kita. Tanpa kasat mata. Nah, dan ternyata ini Mas Fen, saya kira kan kalau makhluk gaib itu kan keluarnya malam hari. Ternyata yang itu siang hari. Kita bisa mewujudkan gitu. Yaitu anehnya bisa wujud dalam bentuk manusia. Nenek gitu. Nah, yang paling berkesan ya Bun ya. Okay. Nah, buat teman-teman, terima kasih, kita sudah di penghujung acara Mas Ren. Iya, betul sekali. Jam segini, jadi ambil pelajaran yang positif dari cerita Bunda, jangan diambil yang menurut kalian memang itu mungkin tidak berarti apa-apa, atau yang negatif nggak usah diambil. Kita ambil pelajaran yang positif saja. Gitu, tetap support kita dengan cara tekan like, komen, subscribe, dan tekan tombol lonceng agar notifikasi muncul di beranda kalian setelah kita membuat video teman-teman. Terima kasih untuk teman-teman Misteri Kejawen yang stay dari awal sampai akhir, yang tetap support kita. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih untuk kalian semua. Oke, sampai jumpa di session selanjutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Eko. Terima kasih Bun, ditunggu ya cerita selanjutnya. Ya.